Jadi awal mula abang ide untuk membentuk BFLF ini gimana abang ceritanya tuh pada saat itu? Ya awal idenya karena saat itu kebutuhan darah itu kan sangat Banyak, langka dan banyak yang butuh tapi sedikit yang donor. Awalnya hanya bermain di BBM ya. Tapi setelah itu broadcast BBM. Karena abang saat itu Kasubag Umum Bapeda punya staf banyak, akhirnya teman-teman staf ajak gitu. Untuk bisa lebih baik dan bisa mengkoordinir, maka dibentuklah lembaga ini. Gitu. Alhamdulillah mendapat respon yang baik dan sekarang hampir semua kabupaten sudah punya BFLF. Sudah punya BFLF. Jadi kalau ada kabupaten yang butuh darah di kabupaten, tinggal share ke ketua kabupaten. Begitu. Jadi teman-teman BFLF yang ada di kabupaten kota itu membantu ya bang? Sangat membantu hal pembunuhan darah, ada kebutuhan talasemi. Habis itu kalau misalnya Bapak Zainal Abidin butuh tempat tinggal, mereka yang ngurus juga sampai rujukannya ke puskesmas dan sampai kasih ongkos malah. Singkil itu malah diberikan ongkos pulang pergi. Dari teman-teman BFLF? Dari BFL Singkil gitu. Dan rujukannya nanti nginapnya di sini. Jadi pasien di rumah singgah di BFLF itu dari BFLF kabupaten kota semua. Baik. Nah, jadi bagi pasien dari luar Banda Aceh ya Bang, mungkin mereka mau berobat ke rumah sakit sini, kemudian nggak ada tempat, jadi kita bisa tampung di Bisa tampung. Terlebih dahulu kita minta hubungi ketua BFLF di kabupaten kota, karena itu tanggung jawab mereka, gitu. Dan mereka biar tahu juga. Artinya kayak rujukan dua. Rujukan, biar ini kan jadi satu koordinasi sebenarnya. Dan saat ini gimana nih Bang letak rumah singgah? Saat ini kita kan lagi di rumah singgah ya, singgah BFLF di Syederalun. Mungkin abang bisa kasih info nih, di mana nih lokasinya Bang? Lokasi rumah singgah kita di Jalan Gabus 52, Lamprit, pas di depan Ayam Geprek Deja. Ada satu lagi, Jalan Gabus nomor 9 itu ada rumah singgah BFLF Abdiah. Itu khusus Abdiah. Aceh Barat Daya. Tetapi itu saling melengkapi. Jadi kalau di Abdiah di sini penuh, dioper ke Abdiah juga. Saling itu. Kalau di rumah BFLF ini Bang, yang pusatnya ini bisa menampung berapa banyak orang? Di sini ada lebih kurang 11 kamar. 11 kamar. Jadi kita sistemnya satu kamar itu satu pasien dan maksimal 2 pendamping. Jadi memang betul-betul kita buat seperti rumah sendiri lah gitu. Dan marwah dan ya mereka tidak bercampur sama yang lain. Tetapi kalau seandainya memang itu penuh, kita bisa tampung di ruang tengah gitu. Artinya mempermudah mereka juga ya Pak? Ya, dan kondisinya juga dekat, hanya seberang rumah sakit Zainal Abidin. Dan di sini juga kita siapkan ambulan. Berapa unit ambulan nih Bang ada di sini? Ambulan di sini ada, kalau mobil ada 2 unit ya. Satu ambulan, satu mobil operasional. Dan di sini kita kasih juga makan. Kita siapin beras, telur, minyak. Silakan mereka masak gitu. Karena di sini nggak ada yang masak juga. Jadi sesama keluarga pasien bisa saling memasak. Jadi terjalin hubungan persaudaraan. Artinya kita hanya menyediakan sembakonya saja. Ya, dapur ada, kompor gas ada. Cuma tinggal masak aja. Masak gitu, aja. Kalau mau beli lauk lagi ikan, silakan beli sendiri. Beli sendiri. Artinya kita cuma menyediakan ya sembakonya tadi. Sembakonya. Nah Bang, sembako itu apakah ini juga dari donatur Bang? Kok emang ada yang mau donatur mungkin dari Syederalun mungkin mau Bang itu gimana bisa? Alhamdulillah sembako dari donatur. Biasanya setiap Jumat baik yang dari komunitas maupun personal juga sumbang. Terus dari Dinas Sosial Aceh juga ada kasih. Dari bantuan dari Bang Aceh kan gitu. Bantuan dari Bang Aceh juga ada. Bang, nah kegiatan Abang nih kan sebagai seorang PNS dan juga relawan ya, pasti kan relawan tuh Bang kita harus siap nih. Kapanpun bisa dipanggil. Gimana sih Abang cara bagi waktunya nih Bang? Pertama tetap nomor 1 di kantor. Kantor dulu. Itu tugas utama di kantor. Kebetulan saya juga pengasuh nih. Pengasuh Panti Anak Nanggro. Lebih dikenalnya UPTD Rumus Sejahtera Anak Nanggro. Di situ ada sekitar 41 anak dan 24 anak yang di sekolah di luar. Dan di Panti Anak Nanggro itu
bukan hanya anak yatim, tapi ada anak telantar, anak jalanan, anak korban kekerasan rumah tangga, anak korban pelecehan, habis itu anak yang butuh perlindungan khusus di situ. Jadi memang mereka harus ekstra perhatian lah sama kita. Di sana kita punya pengasuh, kita sudah jalin bagaimana sistem kerjanya. Kalau untuk BFLF, biasanya saya pulang dari kantor tuh nggak nyampe rumah dulu. Gitu. Jadi kemari dulu gitu ya. Enggak dulu sini. Enggak dulu, istri udah hafal lah rumahnya. Udah tahu nih. Udah tahu nih. Ini kemana nih jam segini? Biasanya kalau habis maghrib nyampe rumah, tumben nih. Cepat pulang gitu. Cepat pulang. Biasanya jam 10, jam 11 kan. Bilang, ya lagi nggak ada yang mau nih. Karena di sini tiba-tiba misalnya terjadi emergensi. Kita harus bawa ke Rumah Sakit Jalmidin. Dan kita pastikan Rumah Sakit Jalmidin itu bahwa pasien itu bukan hanya di rumah sakit, tapi tertangani sampai masuk UGD, sampai selesai semua. Baru saya pulang. Gitu. Dengan baju dinas, kadang-kadang jam 12. Atau tiba-tiba nanti ada butuh darah. Begini, secara psikologi, kadang-kadang yang donor ini juga menarik gitu. Bang, saya mau donor, tapi kalau ada bang di sana. Jadi kalau ada saya di lokasi, beliau mau donor. Tapi kalau nggak ada, nggak mau. Ya Allah, ya udahlah, saya datang juga kan. Oke, baik guys, saudara. Ini sedikit gangguan teknis ya, saudara. Tapi nggak apa-apa. Ya, oke Bang, kita lanjut lagi. Ya. Sedikit terkendala lah. Ada saja ya gangguan-gangguan alam. Semangat kali. Semangat kali kita ngomongnya. Saking semangatnya dia ikutan semangat juga nih. Oke Bang, lanjut. Ya, jadi begitu gitu. Jadi harus ditemanin gitu ya. Kadang kalau habis ditemanin kita tidak langsung juga pulang gitu ya. Karena kita kan ngajak ngopi dulu, ngajak makan gitu. Ngobrol dulu ya Bang. Ngobrol dulu sampai jam 12 malam. Jam 12 malam kadang kan gitu. Tapi itu sudah menjadi hobi ya. Karena segala sesuatu yang menjadi hobi itu nggak ada beban gitu. Jadi biasa aja gitu. Menikmati lah. Menikmati saja ya Bang. Artinya kalau memang sudah hobi gitu nggak ada juga rasa capek ya? Nggak ada capek, nggak ada tertekan. Nggak ada tertekan. Kadang-kadang kan kita nih kalau kerja tertekan tuh kan jadi capek gitu. Jadi saya menganggap semua apa yang saya lakukan ini menjadi wisata saya gitu. Dan keluarga kadang-kadang saya bawa, misalnya 1 minggu ke panti bawa anak, ke BFL bawa anak, bawa istri gitu. Jadi dengan begitu seperti kita mengajarkan anak-anak juga untuk berjiwa sosial. Oh iya, itu penting sekali. Di masa sekarang anak-anak cuek dengan main gamenya, gadgetnya, itu sebenarnya menjadi hal yang buruk bagi dia masa depan nanti. Nggak, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran juga dikatakan. Khairun nas kan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Bukan punya titel besar, bukan jadi kepala dinas, bukan. Tapi bermanfaat gitu. Bagi bermanfaat. Ya. Usnanya sampai semangat lagi ya Bang dengan cerita. Ya Allah, bermanfaat Usna. Jadi gini ya Bang, meskipun menjadi seorang PNS itu tidak menghentikan langkah untuk terus membuat kegiatan sosial Bang. Iya. Karena kan jadwalnya dari pagi sampai sore nih Bang. Udah banyak yang kegiatan di kantor aja udah banyak nih. Tapi dengan meskipun begitu, kita juga masih bisa membantu orang lain ya. Seperti tadi yang kegiatan yang melakukan. Jadi sebenarnya PNS itu harus dilihat dari berbagai sisi. Karena kita digaji oleh masyarakat, digaji oleh negara, tugasnya juga kan harus membantu masyarakat. Gitu. Jadi selain di kantor, terkadang kita kan terlalu sempit menilai tugas kita. Nah, sebenarnya tugas kita yang paling besar sebagai PNS itu kan pamong, pengayom masyarakat. Bagaimana kita bisa berguna bagi masyarakat di luar kantor kita gitu. Misalnya di tetangga. Sangat naif kalau ada seorang pejabat atau PNS yang sama tetangganya nggak baik gitu. Bermusuhan. Terus kalau ada orang yang butuh bantuan, dia nggak peduli. Acuh gitu. Terus kalau ada yang butuh darah, dia nggak open gitu ya. Atau ada yang orang minta bantu, dia cuek. Padahal hakikatnya, dia tuh udah digaji untuk berbuat baik. Jadi PNS ini
digaji negara untuk berbuat baik gitu. Wah, Tidak hanya di kantor. Tidak di kantor, karena kantor tuh skupnya kecil gitu, nggak ada apa-apanya skupnya gitu. Jadi bisa di luar kantor. Jadikanlah semua di mana engkau berada menjadi surgamu gitu. Jadi peluang-peluang surga itu banyak sebenarnya. Tinggal kita mau aja berbuat ya Bang. Dan kita bisa introspeksi. Sebenarnya kalau di kantor kita tuh punya manfaat nggak kita? Efektif nggak kita lakukan? Oh ini nggak banyak efektif. Atau kita introspeksi. Kita bisa berbuat yang lebih banyak lagi gitu, yang di luar sana gitu. Gitu. Jadi mungkin ini Bang image ataupun pandangan pikiran untuk menjadi PNS itu yang harus diperluas. Iya, kecil sekali kalau hanya di satu kursi kita udah merasa diri udah semuanya itu salah. Tiba-tiba nanti sibuk dengan itu, meninggal kita, nggak bisa bantu orang, kan? Dan belum tentu juga yang kita kerjakan itu bagus juga kan? Coba benar nggak yang kita kerjain itu bermanfaat buat masyarakat? Jangan-jangan untuk diri kita sendiri aja. Iya betul. Benar nggak? Iya. Saya sepakat nih dengan sepakat. Misalnya diklat untuk diri sendiri, kebanggaan untuk diri sendiri, kita datang untuk diri sendiri. Terus untuk masyarakatnya kemana? Gitu. Kapan gitu? Kapan gitu? Jadi tidak hanya berpaku di sebuah ruangan, bukan, gitu ya Bang? Pergi pagi, kemudian sore pulang. Yang lebih anehnya saya bilang sama istri saya bukan tipikal orang pergi pagi, pulang sama anak istri tidur, besok gitu lagi. Bagaimana hidup ini gitu? Padahal untuk menjadi orang yang bermanfaat tuh banyak waktu yang harus kita lakukan untuk orang lain. Sahabat Rasulullah kan mengatakan, Rasulullah kan disuruh Rasulullah ke sana dia kerjakan. Dan dia tidak pernah mengatakan saya tuh capek. Capeknya itu nanti di surga gitu. Istirahatnya itu nanti di surga, jangan sekarang. Di dunia ini memang capek-capek dulu. Iya, dan yang paling penting adalah bahwa Allah tuh paling suka pada hambanya yang peduli terhadap orang lain. Rasulullah itu dipuji Allah dalam Quran bukan karena ibadahnya, karena akhlaknya. Itu yang harus dikatakan. Contoh Rasulullah gitu. Umat Nabi harus itu. Yang penting gini lah, semua kita jangan cuek. Sekarang kan masanya cuek. Terserah tetangga nggak makan, terserah tetangga kita dipukul, disiksa sama suami atau anaknya. Kita bilang, itu urusan orang lain. Nggak taunya udah patah kaki, udah meninggal, kan gitu. Nggak boleh. Itu tidak beriman seorang kamu apabila kamu tidak mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu. Sendiri, gitu ya, Bang? Tidak beriman seorang kamu apabila kamu tidak melihat tetanggamu. Itu juga ada dalam agama. Emang nggak salah nih, pengen inspiratif nih. Ya Bang, semoga ini bisa memberi inspirasi juga nih bagi teman-teman lain, baik dari kalangan PNS ya Bang, yang juga pekerja swasta. Saya ada, insya Allah nih kan, saya akan usul kepada Pak Nova Irensa sama Pak Sekda. Secara tertulis juga nanti. Saya usulkan, kalau seandainya PNS di Aceh, Provinsi Aceh itu ada sekitar hampir 10.000. Tenaga kontraknya juga mendekati itu, 9.000. Kalau sebulan 2 jam saja mereka melakukan aktivitas sosial, selesai persoalan kita semua serentak. 2 jam itu apa? Bisa mereka bersihkan masjid, bisa mereka ke panti, bisa mereka ke panti jompo, bisa mereka mendonorkan darah, bisa mereka mendorong orang yang sakit. 2 jam saja sebulan, 10.000 selesai kita semua. Karena indikator juga keberhasilan kita itu harus indikator sosial kita juga gitu. Itu Allah yang perintahkan tuh. Bahkan kita. Semoga saja ini bisa didengar juga oleh pemangku kepentingan di Aceh. Saya akan sampaikan ke Pak Nova, Pak Sekda untuk karena bukan soal 2 jamnya, tapi 10.000 orangnya bergerak serentak. Terserah dia di mana aja, yang penting ada bukti. Dia bersihkan masjid mana, dia akan ini 2 jam saja atau 1 jam saja. 1 jam juga boleh. Boleh sebulan boleh. Baik Bang. Sangat ini ya Bang, karena kayak tadi Abang bilang PNS itu tidak hanya bekerja di kantor, tapi juga bisa berbuat untuk masyarakat sekitarnya. Itulah tujuannya. Karena pegawai negeri sipil itu pamong. Pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Kalau pengayom aja nggak disukai masyarakat gimana? Kalau pamong aja dibenci tetangga gimana kan gitu? Betul. Kalau pamong saja
nggak peduli sama orang lain, berarti nggak cocok jadi PNS-nya gitu. Ya, gitu ya Bang. Nah, baik, Syaralun ini dia setidaknya sudah mengenal lu ya sosok Bang Michael nih, meskipun tertutup sama masker. Tapi nanti bisa yang ingin kenal lebih jauh ataupun ingin main ke kantor BFLS juga boleh. Boleh, ya? atau silakan mau WA saya juga boleh. Gitu. 0812. Oke, silakan Bang. 0812 60 85 29 73. Itu nomor pribadi ya Bang? Pribadi silakan. 24 jam. Jarang orang mau membagikan nomor pribadinya. Karena memang sudah harus gitu. Nah, saya jam berapapun dihubungi saya siap. Apakah memang Abang sudah kata orang ini Bang seperti mewakafkan diri? Ya, sudah. Saya sudah mewakafkan 24 jam dari saya untuk itu. Dan keluarga, istri nggak masalah? Nggak apa-apa. Bagi saya Allah yang akan jaga istri dan keluarga saya. Gitu. Jangan takut lah, gitu ya. Baik. Kalau kita bantu orang, jangan takut. Selamat hidup kita. Insya Allah. Ya. Nah, tadi kita berbicara tentang BFLS Bang ya. BFLS, jadi Bang bagi teman-teman nih dari berbagai kabupaten kota yang mau berobat ke sini, mungkin dia nggak terkendala tadi dana ya kan Bang. Kemudian juga nggak ada tempat tinggal, rumah singgah ini bisa menampung. Bisa. Terbuka 24 jam. Terbuka 24 jam. Asal pertama bukan penyakit menular gitu. Dan yang kedua memang yang membutuhkan. Jangan datang nanti naik Innova baru. Kalau naik Innova baru langsung diarahkan ke hotel. Ke hotel ya. Silakan Pak ke hotel. Ya, dekat kok di sini. Nggak pilih mana gitu. Oke, baik Bang. Ini sebelum kita akhiri nih Bang bincang-bincang kita hari ini, mungkin apa nih pesan-pesan yang mau Abang sampaikan untuk teman-teman semua nih, baik PNS maupun ya pegawai swasta lah. Pesan saya adalah sebagai seorang PNS maupun yang lainnya, teruslah berbuat baik. Jangan pernah menganggap atau mendengar penilaian orang. Karena sesungguhnya penilaian yang terbaik itu hanya datang dari Allah, bukan orang lain. Kalau mau dibilang, berbuat kok di posting, nanti kan ria. Ya gitu ya. Makanya berbuat itu setiap hari. Kalau sudah berbuat setiap hari, udah biasa saja. Nggak ada ria lagi, kan udah setiap hari, kan gitu. Itu salah satu cara ingin ikhlas seperti itu. Jangan musiman, Bang. Jangan musiman, gitu. Jadi berbuatlah. Yang ketiga adalah, sebagai seorang PNS, kita mempunyai aspek pengayuh masyarakat. Tanggung jawab kita bukan hanya seperti di kantor, tetapi lingkungan sekitar kita itu lebih membutuhkan. Kita dibayar negara, kita digaji negara, digaji masyarakat, bermanfaat juga buat masyarakat. Jadi jangan pernah batasi kreativitas kita hanya di dalam kantor. Kreativitas sosial ini, kreativitas amal ini, berbuatlah sekecil apapun. Sekecil apapun itu ya, Bang? Ya, mana tahu yang kita kerjakan mungkin inilah yang dapat pahala. Mungkin yang kita kerjakan 30 tahun PNS nggak ada pahala satu kali, ya gitu. Kita jujur aja lah gitu ya. Kita nggak dapat. Mudah-mudahan dengan kita kerjakan yang tetangga ini, kita bantu tetangga. Kita bantu tetangga, kita kasih orang miskin, kita kasih orang makan, kita bersihkan masjid. Itu mungkin yang ada pahala. Itu bahkan yang mungkin bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Iya, itu mungkin jalan kita menjadi surga. Iya, jalan menuju surga. Jangan pernah berpikir apa yang di kantor itu surga. Jangan neraka juga. Pokoknya berbuat baik saja. Berbuat baik saja, sekecil apapun. Ya, dan jangan pernah dengarkan orang lain. Ya, tetap berbuat ya, Bang. Berbuat hanya Allah yang kita. Berarti tergantung dari niat lagi nih, tujuan kita ya. Niat kita hanya Allah yang tahu. Yang penting berbuat saja. Ini berbuat saja. Terserah orang mau bilang apa. Terserah orang mau apa. Terserah orang menilai apa. Yang penting kita jangan pernah berharap pujian dari orang. Allah yang akan memuji kita nanti. Allah yang akan membalas. Iya, itu pujian yang paling maha dahsyat.
Luar biasa sekali Bang. Ya. Terima kasih banyak Bang Michael atas Ya. waktunya nih Bang dalam bincang Sapi Podcast hari ini Bang. Semoga apa yang tadi sudah Bang sampaikan bisa menginspirasi bagi teman-teman semua. Amin. Untuk terus berbuat sekecil apapun ya, Shadalon kita tetap berbuat. Artinya kita tetap harus menjadi manusia bermanfaat di lingkungan Ya. sekitar kita ya Bang. Ya. Sukses terus Bang. Terima kasih. Buat Alhamdulillah. BFLS juga. Ya, amin. Kemudian dan kita doakan semoga Abang terpilih masuk dalam 5 besar, kemudian 3 besar dan juara jadi satu. Membawa nama Aceh. membawa nama Aceh ke tingkat nasional Bang ya, insya Allah ya. Dan insya Allah Bang nanti ke depan mungkin nanti kita bisa bincang-bincang lagi Bang dalam program selanjutnya dengan tema selanjutnya juga. Ya. Puna ucapin sekali lagi terima kasih buat Bang Michael. Ya. Sukses terus Bang. Amin. Sehat selalu. Amin, sehat. Panjang umur. Amin, panjang umur, Dan sehat. makin sehat sih sebenarnya Bang Ya, Michael nih. mau diet ya lagi. Baik. Terima kasih banyak ya Bang. Ya. Oke baik, terima kasih banyak Firaun atas waktunya dalam bincang sosok hari ini bersama dengan Bang Michael, yaitu salah satu kandidat PNS inspiratif dari Aceh yang saat ini sedang berjuang untuk masuk dalam 5 besar. Kita doakan semoga beliau masuk dalam 5 besar, kemudian juga nanti bisa 3 besar dan bisa mulai juara 1 membawa nama Aceh ke tingkat nasional. Insya Allah kita doakan. Saya akhiri Shadalon, sampai berjumpa lagi dalam program Podcast selanjutnya bersama saya Muadatul Husna, jurnalis Harian Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.